menjelaskan materi mengenai akhlak di dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akhlak di dalam Islam. Pengertian akhlak yaitu berarti kesopanan dan agama budi pekerti. Terdapat pula kata akhlakul karimah yang memiliki arti perbuatan mulia, lagi terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, perbuatan, perilaku yang sesuai dalam ajaran Islam yang kamu dapat pahami di dalam Al-Quran. Jadi, pengertian akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Untuk lebih jelasnya, akan saya jelaskan mengenai perbedaan akhlak dan ilmu akhlak. Akhlak adalah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindari dari keburukan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Akhlak menggunakan penentu baik atau buruk perbuatan manusia dengan tolak ukur ajaran Al-Quran sebagaimana firman Allah yang terdapat di surat Al-Maidah ayat 15. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu bahwa banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskannya. Yang kedua ada pembagian akhlak. Menurut Profesor Dr. Rosiwan Anwar, di dalam buku Akidah Akhlak yang mengutip dari buku Al-Islam Muamalah dan Akhlak menjelaskan bahwa akhlak dapat dibagi berdasarkan sifat dan berdasarkan objeknya. Berdasarkan sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak baik dan akhlak buruk. Nah, akhlak yang mulia yang termasuk akhlak karimah mahmudah diantaranya ada ridho kepada Allah, cinta dan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, rasul, kitab, hari akhir, takdir, dan taat beribadah, serta selalu menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan atau perbuatan, serta qanaah yaitu menerima terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, tawakal, sabar, syukur, tawadu atau merendah diri atau hati, dan segala perbuatan yang baik menurut pandangan Al-Quran dan hadisnya. Yang kedua ada akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela atau akhlak syai'ah, akhlak yang jelek. Adapun termasuk akhlak mazmumah ialah kufur, syirik, murtad, fasik, ria, takabur, mengadu domba, dengki atau iri, kikir, dendam, serta khianat. Berdasarkan objeknya, akhlak dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada akhlak khaliq, yang kedua ada akhlak kepada makhluk yang terbagi menjadi akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada keluarga, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap sesama, dan akhlak terhadap lingkungan alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, di mana keseluruhan tingkah laku, perkataan dan perbuatan, suara hati dalam menyembah dan mengagungkan Sang Pencipta. Seperti dalam mentauhidkannya, berzikir, berdoa, bersyukur, mematuhkan perintahnya, menaati larangannya, serta totalitas dalam beribadah. Yang kedua, akhlak manusia terhadap manusia lainnya, seperti akhlak terhadap orang tua dengan cara menyayanginya, akhlak terhadap guru dengan cara menghormatinya, akhlak terhadap diri sendiri dengan cara menjaga nama baik diri, akhlak terhadap masyarakat dengan cara menolong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Yang pertama ada naluri. Naluri adalah sifat yang dibawa sejak lahir yang berfungsi sebagai pendorong seseorang untuk melakukan tindakan. Yang kedua ada pembiasaan. Pembiasaan adalah faktor penting dalam akhlak. Contohnya membiasakan memberi salam saat masuk rumah. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, merupakan kelompok orang yang memiliki hubungan darah. Yang kedua ada lingkungan sekolah, merupakan lembaga pendidikan yang diawasi oleh seorang guru. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat, di mana banyak orang di sekitar kita yang sangat-sangat mempengaruhi akhlak kita. Akhlak dalam bidang ekonomi. Ada 4 nilai utama yang berhubungan dengan akhlak dan ekonomi berlandaskan Islam, yaitu yang pertama, Rabbaniyah atau ketuhanan, yaitu ekonomi yang sesuai dengan tuntunan Allah dan untuk mencari ridha Allah. 2. Akhlak ekonomi, yaitu dalam melakukan kegiatan ekonomi, kaum muslim tidak boleh meninggalkan akhlak seperti aktivitas pariwisata. Dan kaum muslim juga tidak boleh diizinkan membawa minuman haram atau menjadikan rumahnya sebagai tempat berjudi serta menghalalkan yang haram lainnya. Yang ketiga, ekonomi kemanusiaan, yaitu manusia harus bekerja keras dan berkreasi untuk mendapatkan perekonomian yang baik. Dan keempat, pertengahan, yaitu keseimbangan antara individu dan masyarakat. Akhlak terhadap semesta. Ada kewajiban manusia untuk berakhlak terhadap alam sekitarnya. Ini didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu bumi. Kedua, bahwa alam merupakan salah satu hal pokok yang dibicarakan di dalam Al-Quran.
Yang ketiga, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga pelestarian alam yang bersifat umum dan khusus. Yang keempat, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari alam agar kehidupan menjadi lebih baik. Dan yang kelima, manusia berkewajiban mewajibkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi. Kesimpulan yang dapat diambil dalam materi ini adalah manusia dituntut untuk berpikir dan merenungkan apa yang ada di langit dan di bumi. Hal ini bertujuan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik dengan memanfaatkan dan memelihara yang ada di sekelilingnya. Sebagaimana manusia telah dipilih Allah sebagai khalifah di bumi. Dengan menggunakan akal, pikiran, dan dalam perenungannya, manusia tidak boleh melampaui apa yang digariskan oleh Allah. Terima kasih telah menonton video presentasi kami yang berjudul Akhlak dalam Agama Islam. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Aku mau nanya dong. Iya, Intan, silahkan. Mengapa di Indonesia tidak menggunakan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam? Maaf, bisa diulangi pelan-pelan aja. Mengapa di Indonesia tidak menggunakan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam? Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya Syafira Lilia dari kelompok 2 ingin bertanya, menurut kelompok kalian, bagaimana akhlak yang harus dimiliki serta diterapkan saat bermedia sosial dalam ajaran Islam? Oke, Syafira. Selain Syafira, ada lagi yang mau bertanya? Mau nanya dong. Saya mau bertanya. Siapa dulu nih? Syifa atau Pak Levi? Duluan sih. Oke, saya Syifa Aulia dari kelompok 9, izin bertanya. Bagaimana menurut kalian ketika seorang anak yang sudah terlanjur memiliki etika, moral, dan akhlak yang kurang baik, ditambah dengan lingkungan yang memperburuk etika anak tersebut? Apakah hal tersebut bisa diubah? Terima kasih. Iya, Syifa. Pak Levi, apa pertanyaan? Bagaimana pembentukan akhlak dalam diri manusia? Oke, kita minta waktu buat menjawab pertanyaan teman-teman semua. Makasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Intan, mengapa di Indonesia tidak menggunakan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam? Jawabannya, karena berbagai kendala yang dihadapi Indonesia, sehingga sulit diterapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal yang mengacu pada ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil keputusan secara sepihak, karena harus disertai dengan musyawarah mufakat. Faktor kedua yaitu faktor internal, yang mengarah kepada perbedaan keyakinan dalam diri setiap masyarakat. Dari anggapan tersebut, sudah jelas kendala yang dihadapi Indonesia, yakni perbedaan keyakinan bagi setiap individual agama menjadi faktor yang mencolok, sehingga tidak semerta-merta mengambil keputusan pada satu pihak saja. Bagaimana, Intan? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Syafira. Pertanyaannya tadi adalah, menurut kelompok kalian, bagaimana akhlak dan adab yang harus dimiliki serta diterapkan saat bermedia sosial dalam ajaran Islam? Jawabannya adalah,
seorang muslim harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk berinteraksi dalam media sosial dengan menjunjung tinggi adab, yaitu satu, menyampaikan informasi dengan benar, yaitu menyampaikan informasi dengan tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluas informasi tertentu di media sosial. Yang kedua, menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, ghibah, fitnah, dan tajasus dalam bahasa hukum, yaitu penyampaian informasi melalui media sosial hendaknya memegang teguh asas praduga tak bersalah, yaitu prasangka yang tidak berdasar dapat membahayakan karena dapat memicu bullying dan pembunuhan karakter. Yang ketiga, meneliti fakta untuk mencapai ketetapan data dan fakta. Seorang muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran fakta dengan informasi awal yang diperoleh agar tidak terjadi fitnah. Yang terakhir yaitu menghindari namimah atau mengadu domba. Namimah atau mengadu domba maksudnya membawa suatu berita kepada pihak tertentu dengan maksud untuk mengadu domba pihak tersebut dengan pihak lain. Namimah juga dapat berarti provokasi untuk tujuan tertentu. Bagaimana Syafira? Sudah jelas, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa. Soalnya tadi adalah bagaimana menurut kalian ketika seorang anak yang sudah terlanjur memiliki etika moral dan akhlak yang kurang baik, ditambah lagi lingkungan yang memperburuk etika moral dan akhlak anak tersebut, apakah hal tersebut bisa diubah? Jawabannya adalah dengan cara memberikan omongan atau berbicara terlebih dahulu secara pelan kepada anaknya dan tidak marah-marah atau menggunakan kekerasan. Yang kedua, dalam hal tersebut, dengan adanya pendidikan karakter merupakan salah satu kunci utama dalam mengatasinya. Pada penanganan ini, etika moral dan akhlak, pokok dalam pendidikan karakter yang perlu ditanamkan yakni terkait kesopanan, berperilaku baik, kejujuran, religius, toleransi, disiplin, dan kreatif, agar menjadikan solusi untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dapat diajarkan dengan kesadaran diri, yaitu kemampuan mengenal standar etika moral, serta komitmen dalam melakukan sesuatu yang baik. Kontrol diri, yaitu kemampuan untuk mengontrol dorongan-dorongan atau pemuasan segera dan mengartikannya dengan melakukan sesuatu yang baik dan benar. Serta rendah hati, yaitu mengetahui keterbatasan diri sendiri dan kemampuan rasionalisasi diri. Bagaimana Syifa? Apakah udah benar? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Udah selesai udah. Udah dijawab Belum, Pak, semuanya satu lagi. Oh, satu lagi. Yuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Levi. Pertanyaannya bagaimana proses pembentukan akhlak dalam diri manusia? Hal yang mempengaruhi proses pembentukan akhlak itu ada bakat, pendidikan, dan media informasi. Adat kebiasaan yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Dalam adat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adat istiadat yang hidup di masyarakat dan adat kebiasaan seseorang. Bagaimana Pak Levi? Baik, Mana kasih. Pak Levinya? Jelas. Oh, Baik, terima kasih. Yo. Udah. Masih ada. Sudah, Pak. Ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini yang perlu dipahami, kalau akhlak itu
dimulainya dari memperbaiki hubungannya dengan Allah. Ya, jadi beda akhlak dengan etika atau sopan santun. Kalau sopan santun, jadi akhlak itu dia mulai dari memperbaiki hubungannya dengan Allah. Allah perbaiki hubungannya dengan yang akhlak. Bagaimana dalam kitab Abdul Ghaffar kan bahwa maksudnya perbaiki Allah hubunganmu dengan yang karena itu kalau itu mulai dari bagaimana hubunganmu dengan Allah. Itu berarti menyangkut indikator batiniah yang pada akhirnya berefek pada indikator lahiriah. Kalau etika atau sopan santun itu menyangkut bagaimana hubungan dengan manusia dengan yang lainnya dulu. Jadi beda ya. Makanya sering sekali kita dapati ya, orang-orang yang berbuat jahat dengan dia melakukan sesuatu sulit untuk dibuktikan, ya biasanya ada kejahatan kerah putih gitu kan, korupsi dan lain sebagainya. Itu kan mereka-mereka yang di level tinggi kan susah dibuktikan, kecuali dengan pembuktian terbalik dan hal-hal lain, termasuk dengan undang-undang perampasan harta bagi yang itu. Nah, sangat-sangat sulit. Dan rata-rata mereka yang sudah di high level itu, level tinggi itu, setiap perilakunya, perbuatan jahatnya misalnya, itu nggak bakalan bisa terlihat, tersentuh. Susah kalau pakai cara-cara biasa. Ya, mereka-mereka itu cenderung di hadapan orang bagus. Gitu. Lembut, apa, cenderung itu kayak gitu. Seolah enggak ini. Seolah enggak ada apa-apa. Seolah dia enggak melakukan apapun. Gitu. Tampilannya demokratis, tampilannya bisa begitu. Tapi di belakangnya pasukannya melakukan sesuatu yang diinginkan. Pertanyaannya, apakah yang begitu dibilang sebagai akhlak yang baik? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Tidak bisa itu. Itu kalau dibilang sebagai sopan santun, iya. Sebagai etika, oke. Etikanya gimana? Etikanya baik. Sopan santunnya baik. Tapi akhlaknya, belum tentu baik. Paham ya? Karena itu maka dari sisi sopan santun, koruptor bisa lebih sopan santun daripada orang yang benar-benar baik, akhlak yang berakhlak mulia. Karena orang yang berakhlak mulia itu dimulai dari menjaga hubungannya dengan Allah. Sehingga perlahan-lahan baru nanti hubungannya dengan manusia, dengan yang lain. Kalau sopan santun etika kan mulainya dari hubungannya dengan manusia, dengan makhluk. Belum tentu nyampe kau. Kalau sopan santun kadang-kadang karena enak gak enak, macam-macam, karena tertekan dan lain sebagainya. Kalau akhlak enggak begitu. Akhlak yang baik itu enggak kayak gitu. Sehingga enggak mungkin lah misalnya kita di hadapan penguasa yang zalim misalnya. Kita misalnya nunduk begitu. Tahu bahwa dia salah terus diem gitu. Alasannya karena kita tawadu. Ya bukan tawadu kayak gitu tuh. Bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu ketika dia sampaikan apa yang mestinya disampaikan kepada penguasa itu, kepada orang itu. Terlepas dari enak gak enak. Yang penting ini adalah amanat dari Allah.
Soal nanti bagaimana efeknya ke dianya itu nggak penting. Paham? Sehingga nanti tadi kaitannya dengan akhlak dalam bermedsos, nggak apa-apa mengkritik apa namanya kebijakannya, tapi ya bukan orangnya, kebijakannya. Mengkritik pandangannya, mengkritik kebijakannya, mengkritik perilakunya tanpa harus membenci orang. Tapi juga ketika mengkritik ya harus juga ini ada kelemahannya, ini ada kekurangannya, dan seterusnya. Tapi jangan dipaksakan juga kalau ada memang banyak kelemahannya ya sampai kritik. Jangan sampai. Jangan sampai misalnya kita di hadapan orang yang misalnya selalu apa namanya menyakiti kita, memperdaya misalnya ngikutin apa kata mereka begitu, terus ya nggak apa dibilang sama orang nggak ya kan, nggak apa-apa, justru adalah memberikan jarak agar supaya itu akhlak yang baik, walaupun dari sisi sopan santun etika terlihat gak baik. Paham ya? Ini Anda harus paham antara etika sopan santun dengan akhlak itu beda. Kalau akhlak itu dimulainya dari menjaga hubungannya dengan Allah. Ketika dia sudah bisa menjaga hubungannya dengan Allah, maka termasuk akhlak juga misalnya kamu memberi sesuatu kepada orang yang misalnya ini orang yang ada orang yang datang ke kamu muji-muji kamu, terus kamu kasih duit sama kamu karena kamu dipuji, padahal orang itu tidak layak banget diberi sesuatu dari kamu. Ada yang lebih layak lagi, termasuk soal jabatan. Apa itu akhlak yang baik? Bukan. Akhlak yang baik itu justru ketika misalnya datang orang kemudian mengkritik, lalu walaupun dia mengkritik, dia punya hak untuk jabatan itu, dia punya hak untuk duit itu, dia nggak bakalan tahan, dia kasih. Itu akhlak yang baik. Karena tidak semata-mata karena dia mengkritik atau apa, karena memang dia punya hak untuk itu. Nah, yang terjadi tidak begitu. Kita melakukan sesuatu soal karena enak nggak enak, itu kan pertimbangan etika, pertimbangan ya yang lain. Makanya ada satu kebiasaan Rasulullah SAW itu justru mendatangi tempat-tempat di mana orang mengalami kesusahan. Kalau orang hajatan apa itu ya, orang lagi senang-senang, ya silakan aja. Tetapi para ulama-ulama yang arif itu lebih senang mendatangi orang-orang yang mengalami kesusahan. Misalnya ada yang kematian, ada apa, daripada orang yang misalnya hajatan nikahan atau sunatan, enggak. Orang-orang arif itu lebih senang yang mendatangi yang lagi kesusahan. Itu kan seperti itu. Jadi bukan enak gak enak jadinya. Kalau enak gak enak kan pertimbangannya ke orang. Ini soal apakah dia berhak atau tidak. Apakah dia lebih berhak dari yang lain atau tidak. Apakah dia pantas atau tidak. Walaupun dia memuji-muji kita, kalau dia pantas ngapain? Walaupun dia mengkritik kita, kalau dia pantas ya itu hak. Nah itu yang harus dipahami. Itu akhlak gitu kalau udah begitu. Tapi kalau enak gak enak bukan akhlak. Itu soal sopan santun, soal etika. Ya, walaupun nanti akhlak dan sopan santun etika itu bisa saja dilakukan bersamaan. Itu. Paham ya? Jadi jangan kemudian kita di hadapan orang yang suka menyakiti kita dan sebagainya, terus malu akhirnya kita seperti biasa-biasa aja mengiyakan apa yang ia lakukan, mengiyakan. Jadi membenarkan kan kelihatan. Jadi harus jaga-jaga. Boleh itu. Itu akhlak yang baik, akhlak yang baik. Kita mengkritik,
Akhlak yang baik nggak? Akhlak yang baik kalau kan seperti itu. Kalau memang semuanya niatnya baik dan memang dia pejabat publik harus dikritik. Kalau dia korupsi jelas misalnya, jelas ya kita harus kritik betul. Karena itu kan jabatan publik. Tapi kita bukan membenci orang. Kita soal perilakunya, soal kebijakannya dan lain sebagainya. Baik. Nah, kalau soal ekonomi Islam, kenapa kayak ekonomi Islam itu macam-macam. Ya, tapi yang penting kejujuran dalam beraktivitas ekonomi, mau simbolnya syariah, misalnya bank syariah, asuransi syariah, ataupun yang bukan syariah, yang penting jujur di sana. Kejujuran itu pokok sekali. Ya. Walaupun ekonomi syariah, tapi di dalam prosesnya tidak jujur, ya bukan ekonomi Islam. Saya kira itu yang harus dipahami. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau soal gimana sih cara yang sudah terlanjur punya etika yang ya itu sih saya kira ya tadi saya bilang soal output hasil itu nanti kan pelan-pelan. Mungkin saat itu dia tidak bisa berubah ya. Tapi kita jangan pernah mengharap orang lain. Kita harus lebih senang kalau kita berubah. Kadang-kadang kan kita lebih senang orang lain berubah, tapi kita justru nggak berubah. Repot. Jadi akhirnya hidupnya maksain orang suruh berubah, sementara dirinya tidak berubah. Saya kira satu hal yang kurang sportif di dalam bagaimana kita mengarungi kehidupan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.